Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Joan. Dia, lagi apa? Pemuda bernama lengkap Javier Anggara itu menghampiri anak lelaki yang sedang memainkan pistol mainannya. Bermain seorang diri di lorong gelap. Lampu yang menerangi hanya berupa remang yang pucat. Dan hanya ada satu ruang di lorong gelap ini. Sebuah kamar yang ditempati wanita cantik dengan bibir plum merahnya. Anak yang dipanggil Joan itu pun bangkit menghampiri pria dewasa ini. Dengan pistol mainan di tangan, mata yang sama dengan Javier berupa anak anjing pun mendongak, menatap pria tinggi di hadapannya ini. Di usia yang menginjak 4 tahun ini kadang Joan ingin memeluk dengan berani kaki jenjang itu. Tapi, niat itu dirinya urungkan, di mana ketakutan akan ditendang menggenapi pikirannya. Lagi merajut Javier, pungkasnya tegas akan, dia, yang dimaksud Javier. Bibir kecilnya lalu kembali terlipat dengan getar yang coba Joan tahan. Udah sehat berarti, gumam Javier setelah mendengar balasan Joan. Ya udah lanjut main sana, titah Javier pada Joan setelah mendapat balasan yang membuat dirinya sedikit senang. Itu berarti, wanita itu sudah baik-baik saja sekarang. Dan tanpa menjawab, Joan kembali pada kegiatannya memainkan pistol mainannya. Duduk seorang diri tanpa teman yang menemaninya. Ibunya sedang memasak kue kering seperti biasa melakukan hobinya. Kadang ingin meminta pria dewasa yang baru saja berbincang dengan dirinya untuk menemaninya bermain. Seperti dalam ponsel yang dirinya lihat, video ayah dan anak bermain bersama. Tapi, apa benar mereka ayah dan anak? Javier saja tak mau dirinya panggil papa. Mendengar suara pintu terbuka lalu tertutup di belakangnya, Joan akhirnya menoleh setelah keberadaan Javier sudah tak ada. Menatap sendu pada pintu bercat hitam itu. Joan tahu, Javier pasti sedang menyapa wanita cantik itu juga adik bulatnya. Lagi merajut papa Javier. Seharusnya itu kalimat yang benar Joan ucapkan pada pria dewasa tadi. Suasana kamar yang temaram. Tanpa sentuhan apapun yang menghiasi dinding warna abu-abu itu. Hanya berupa ranjang dan lemari baju. Lalu meja dan kursi menghadap jendela kamar. Gorden warna putih berkibar di pinggirnya. Dengan jendela yang terbuka, menghadap taman buatan dengan tanaman bunga melati yang mendominasi. Lalu anggrek putih juga banyak terlihat di setiap sudut taman. Dan wanita bergaun putih itu duduk di kursi dengan fokus akan rajutannya. Angin sepoi melambai membuat rambut hitam legamnya sedikit berkibar. Wajah putih sedikit pucat itu membuat Javier yang melihatnya segera menghampiri wanitanya yang tak menyadari akan keberadaannya sekarang. Kalau udah sehat tuh jangan langsung merajut dulu. Nanti sakit lagi kamu, berdiri tepat di belakang wanitanya. Dengan tangan yang bertumpu pada kursi. Bisa Javier lihat wanita itu sedikit berjengit akan suaranya yang tiba-tiba terdengar. Dan wanita itu selalu tak mendengarkannya. Kembali fokus pada rajutan bajunya yang tak pernah selesai wanita ini buat. Padahal sudah banyak baju yang sudah wanita itu rajut. Jika dibuka itu lemari pasti didominasi barang rajut yang sudah wanita dengan tahi lalat di dekat bibir itu buat selama ini. Kapan sih kamu mau nurut sama aku? Mencondongkan tubuh tepat di telinga wanitanya. Dan aroma bunga-bunga liar langsung tercium oleh indera pernafasannya begitu wajahnya menghadap tepat leher wanitanya. Dan wanitanya tetap diam, tak menggubris sama sekali perkataannya. Javier mulai geram, segera menutup jendela terbuka itu lalu dengan gordennya yang ikut tertutup. Menghalau cahaya yang masuk, di mana kamar ini hanya dengan lampu yang minim cahaya. Dan di cahaya remang, Javier kembali mendapat tatapan marah dari wanitanya setelah selama ini hanya menatap datar padanya. Jangan usik aku Javier. Jika kamu gak bisa memberi yang aku mau, setidaknya biarkan aku dengan duniaku sendiri.
menyorot tajam pada pria yang berada sejengkal dari wajahnya. Lalu memejamkan matanya barang sebentar agar emosi tak menguasai jiwanya. Kalau tidak, sesuatu yang tidak diinginkan pasti terjadi lagi. Menghela nafas panjang, lalu mulai berjalan untuk duduk di ranjang. Rajutan bajunya pun dirinya bawa. Menenangkan pikiran dengan terus mengatur nafasnya yang memburu cepat. Tangan kanannya juga dengan aktif mengelus perut besarnya. Meredakan emosi yang sering kali naik jika berhadapan dengan seseorang yang paling dirinya benci. Javier Anggara, nama yang akan dirinya kutuk seumur hidupnya. Karena hidupnya beberapa bulan terakhir begitu suram. Dalam lingkaran iblis yang memenjarakannya. Javier yang mendengar ucapan marah wanitanya, mulai mengeluarkan seringai. Beberapa bulan terakhir yang biasa dirinya lihat dari wanita itu hanya tatapan lemah. Tapi, kali ini, dia kembali memberikan sorotan tajamnya. Terlihat seksi di mata Javier. Berjalan menghampiri wanitanya. Berdiri tepat di hadapan wanita yang sedang hamil besar itu. Kadang Javier ingin mengelus perut yang membulat sempurna itu. Tapi, Javier sadar, dia akan marah. Marah yang bisa saja membawa petaka. Aku senang, kamu udah bisa marah lagi. Tapi sayang, yang aku lakuin juga demi kebaikan kamu dan anak kita. Kenapa gak memotret aja? Daripada merajut yang bisa saja membuat kepalamu sakit lagi. Atau jalan-jalan keliling rumah dan taman. Javier memberi tawaran bagi dia yang senang melakukan hal rumit. Sebenarnya merajut itu bagus, tapi kondisinya yang dalam pemulihan sebaiknya memang tak dilakukan dahulu oleh wanita itu. Lagi pula, Javier ingin wanita itu benar-benar sehat. Seperti sebelum tinggal di sini. Harus Javier akui, sejak wanita yang dicintainya tinggal di sini semangat hidupnya memang berkurang. Kalau saja, dia tak mengandung entah apa yang bisa membuatnya terus bangkit lagi menjalani hidupnya. Javier kasihan, tapi, keputusannya tak akan pernah berubah meski wanita yang sedang mengandung itu mengemis sekalipun. Javier tak akan pernah mengembalikan wanita itu pada hidupnya dahulu. Karena, dia, wanitanya, miliknya, hidupnya, dan obsesinya. Atau pulangkan aku pada suami aku. Itu lebih baik Javier, karena itu yang akan membebaskan aku dari semua sakit ini. Dalam mimpimu saja Kemilau berlian. Benar dia berlian. Kemilau berlian yang dipaksa hilang dari hidup Zafran. Rasanya melihat wajah pongah dan angkuh lalu penuh dengan kejahatan yang melingkari tubuh dan jiwa Javier, ingin sekali berlian menikam sekali saja tepat di ulu hati Javier. Karena pria ini memiliki hati tapi sudah mati. Menculiknya, memenjarakan hidupnya, memisahkan dirinya dengan suaminya, Mas Zafran. Berlian hampir saja kehilangan kewarasannya. Kalau saja tak ada makhluk hidup yang bersemayam di perutnya. Keluar, aku mau istirahat kalau kamu melarang aku buat merajut. Dan jangan bilang lagi bayi ini bayi kita. Dia bayi aku. Usir berlian ketika muak sudah mulai menguasai hatinya. Melihat wajah Javier saja nyaris membuat berlian muntah. Bau busuk yang menguar dari tubuh lelaki itu akan selalu membayangi langkahnya. Berlian mulai berbaring dengan menyamping. Baju rajut untuk bayinya pun masih dirinya genggam erat. Memejamkan matanya. Tak ada jawaban. Sampai berlian rasakan ranjangnya berderit. Dan tempat di sebelahnya terisi. Membuka mata. Dan berlian bisa lihat wajah Javier yang berada di hadapannya. Tersenyum iblis andalannya. Kali ini aku mau temenin kamu tidur. Boleh kan sayang? Tangan Javier dirinya bawa untuk mengelus pipi tirus nan pucat itu. Tapi, berlian keburu menghindar dan tangannya hanya bisa mengelus udara hampa. Javier segera mengepalkan tangannya itu dengan bibir yang berusaha tersenyum ikhlas. Oke, masih batas wajar jika berlian menghindarinya. Dan berlian yang mendengarnya hanya diam tapi segera berbalik memunggungi lelaki itu. Berlian ingin berteriak menolak dan mengusirnya kalau perlu. Tapi Javier bukan tandingannya.
Ada masa Berlian memang harus diam dan tak menanggapi lelaki itu. Biarkan saja Javier lelah sendiri. Dan Javier yang mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Berlian, masih berusaha meredam emosinya yang sedikit lagi akan meledak. Kalau tak ingat kondisi Berlian yang sedang mengandung dan psikisnya yang mudah terganggu itu, bisa Javier pastikan tak ada ampun bagi wanita itu. Apalagi dengan tubuhnya yang makin padat berisi di tempat yang seharusnya. Meski wajahnya tirus, buah dadanya begitu sekal dengan tubuh sintalnya. Rasanya terus menggoda hawa nafsunya. Dan jika tak ada Yasmin yang bisa dirinya lampiaskan, Javier pasti akan memaksakan dirinya pada Berlian. Mungkin sedikit kekerasan akan mewarnai aksinya. Tapi, kali ini Javier tak tahan lagi. Mulai lancang dengan tangan yang melingkar ke perut besar Berlian. Membawa wanita itu mendekat padanya. Dengan paksaan, mengabaikan rintihan dan tolakan dari wanitanya. Diam, biarkan aku melakukan yang sedari dulu aku inginkan. Atau kamu mau bayi ini yang jadi taruhannya? Ancam Javier dengan tangan yang segera menekan perut besar Berlian. Yang akhirnya membuat Berlian diam. Tak lagi berontak. Pasrah akan kuasa Javier, dan berusaha meredam isakan tangisnya. Takut, ancaman Javier terjadi. Berlian lebih takut kehilangan bayinya dibanding tubuhnya yang saat ini terus diraba Javier. Dengan nafsu yang menggunung, tangan Javier benar-benar mulai mengelus lancang paha putihnya yang sudah Javier singkap gaun putih berbahan satin itu. Rileks Berlian, nikmati semua ini. Sentuhan aku lebih baik dibanding suami jelekmu itu. Nafas Javier terhembus halus menggelitik telinga Berlian. Memejamkan mata, Berlian berusaha melepas dari cengkeraman Javier. Tapi tubuhnya benar-benar dikuasai lelaki itu. Kakinya saja bahkan sudah dilingkari kaki panjang Javier. Tangan Javier lebih lanjut ingin membalik wajah Berlian menjadi menghadapnya. Sebelum akhirnya deringan ponsel menggema di kamar bercahaya remang itu. Dan Javier tersadar itu bukan ponselnya. Karena dirinya tak membawa ponsel saat mengunjungi Berlian. Ponsel siapa? Berlian. Dan dari mana bisa wanita itu mendapatkan ponsel? Deringan ponsel itu ternyata dari bawah bantal yang ditiduri kepala Berlian. Berlian saja sampai gemetar takut, kenapa bisa ponsel itu berdering? Siapa yang menelpon? Dan Javier yang mengetahuinya dipastikan lelaki itu pasti murka. Bisa Berlian rasakan tubuhnya tak lagi dikuasai Javier. Gantinya lelaki itu bangkit, dan bisa Berlian rasakan bulu kuduknya berdiri. Itu karena Javier yang pastinya sekarang sedang menatap dengan sorot tajam terhadapnya. Ponsel kamu berdering. Cepat angkat Berlian. Javier mencoba mencari tahu dahulu dari siapa telepon itu. Sebelum akhirnya dirinya menginterogasi dari mana Berlian dapatkan ponsel itu. Berlian pun bangkit, dengan tubuh yang gemetar takut akan suara dingin Javier yang memerintahnya. Segera angkat dan loudspeaker. Cepat Berlian. Titah Javier yang mulai tak sabar ingin mengetahui siapa yang menelpon itu. Dengan segera Berlian mengambil ponsel di bawah bantal itu. Melihat siapa yang menelpon, Berlian ingin sekali menekan tombol merah saja. Kenapa harus sekarang menelponnya? Ini bukan situasi yang tepat. Kenapa waktu dirinya menelpon kemarin bukan pria itu yang mengangkatnya? Dengan tangis yang mulai meluncur turun dan getar yang bisa Berlian rasakan di tubuhnya. Mengangkat wajah, Berlian ingin menolak perintah Javier. Tapi, melihat wajah Javier dengan aura seram yang melekat, mau tak mau Berlian mengangkat telepon itu. Memejamkan mata setelah panggilan itu dirinya angkat. Harap Berlian semoga lelaki itu tak mengeluarkan suara, berakhir dengan takut yang semakin menguasai tubuhnya. Apa yang akan dilakukan Javier nantinya? Suara itu terdengar. Setelah sekian lama akhirnya Berlian mendengar suara yang dirindukannya. Halo. Ini dengan siapa? Kemarin menelpon tanpa tahu tujuannya apa? Apa ada hal penting yang mau disampaikan? Halo, apa penelpon ini bisu? Halo.
Berlian yang mendengarnya tak kuasa untuk menahan tangis. Tangis pelannya, ingin berteriak keras menjawab semua pertanyaan itu. Dan menginginkan lelaki itu tahu dirinya masih hidup. Ini aku Berlian, Mas Zafran. Kalimat itu hanya bisa tertelan di tenggorokan. Karena Javier segera merebut ponsel setelah mengumpat lalu membantingnya keras ke dinding sampai hancur tak berbentuk. Sialan Berlian, lo udah melampaui batas dengan menghubungi Zafran jing sialan keparat itu. Ponsel siapa yang lo curi Javier berteriak marah. Emosinya makin membumbung tinggi begitu tahu Berlian mencoba untuk menghubungi Zafran. Berlian tetap ingin lari darinya, dari rumah yang sudah dirinya bangun sedari dulu untuk tinggal berdua dengan wanita itu. Rumah besar yang Javier bangun di antara hutan lebat dengan pohon tingginya. Javier benar-benar mendedikasikan rumah ini untuk tinggal berdua dengan Berlian. Meski beberapa tahun ini Javier menampung Yasmin dan Joan agar rumah ini tak terlalu kosong sebelum Javier dan Berlian menempatinya untuk selamanya. Milik penjaga rumah ini, balas Berlian dengan jujur. Tangisannya mulai mereda. Berlian kini menatap Javier dengan dinginnya. Sepertinya sudah cukup Berlian terus berdiam diri dan meratapi nasibnya. Seperti pesakitan yang selalu bungkam akan tindakan semena-mena Javier terhadapnya. Bagaimana caranya? Javier tak menyangka Berlian selicik itu bisa mengambil ponsel dari anak buahnya. Sepertinya anak buah bodoh dan tolol itu harus segera Javier singkirkan dari dunia ini. Bagaimana caranya? Kamu gak perlu tahu Javier. Sepertinya kamu harus berpikir ulang untuk terus mengurungku. 7 bulan aku di sini, terus berdiam diri bagai pesakitan, yang nyatanya aku juga memikirkan strategi untuk lari di sini. Membawa Joan dan Kak Yasmin agar terbebas dari iblis jelek yang hatinya sudah mati, Berlian tersenyum sinis. Mengeluarkan sisi yang tak pernah dirinya tunjukkan pada siapapun. Javier yang mendengar perkataan Berlian pun terkekeh meremehkan. Ancaman sampah keluar dari wanita lemah seperti Berlian. Padahal selama ini yang bisa Berlian lakukan hanyalah menatap takut padanya dengan jeritan tangisnya. Ini mau melarikan diri darinya. Jadi lo mau melarikan diri ya, dari gue. Sekarang buktikan kalau lo bisa lepas dari jeratan gue. Bibir tebalnya tersenyum iblis. Dengan cepat Javier segera menghimpit tubuh Berlian yang sedang duduk di kasur itu dalam dekapan eratnya. Hentikan. Lepasin aku Javier. Kamu nyakitin bayi aku. Berlian berontak ketika tubuh Javier mulai menghimpit tubuhnya. Kuat dan menekan perutnya. Bayinya. Tenang. Bayi kita baik-baik saja. Dia pasti paham akan kemauan papanya. Menyeringai tajam dengan kedua tangannya yang menekan kuat lengan Berlian. Sampai wanita itu terbaring pasrah dalam kuasanya. Tapi, kaki Berlian terus berontak berusaha menendang apa yang bisa dirinya tendang. Dan itu hanya berakhir sia-sia. Javier aku bilang hentikan. Lepasin aku, ayo. Hentikan gue seperti yang lo bilang tadi. Bukannya lo ingin lari dari gue. Nah. Sekarang buktikan perkataan lo tadi. Apa benar sekarang Berlian bisa lari dari jeratan seorang yang katanya iblis ini? Melihat Berlian yang terus berontak dengan raga yang sepertinya sudah lelah untuk melepaskan diri darinya. Dan sekarang Javier tahu perkataan tadi hanyalah gertakan belaka. Berlian tak ingin seperti ini. Pasrah begitu saja dalam kuasa Javier. Tapi, tubuh besar itu memang sulit untuk dirinya kalahkan. Seluruh tenaga yang sudah ia keluarkan untuk lepas dari jeratannya pun tetap tak bisa untuk melawan Javier. Javier yang tak bisa lagi menunggu itu pun segera merunduk. Mulai mengendus leher putih Berlian. Menjilatinya sebagai pembuka. Dengan tangan yang menopang tubuhnya agar tak terlalu menekan perut besar Berlian. Dan Berlian yang mendapat perlakuan seperti itu pun tak bisa lagi menahan jeritan tangisnya. Kilas balik akan pemaksaan Javier dahulu terhadap tubuhnya segera melintas cepat dalam benaknya. Mimpi buruknya kembali hadir lagi setelah sekian lama mulai hilang dari ingatannya. Tolong,
Tolong aku Mas Zafran. Ini gak benar. Ini salah. Pergi. Javier pergi. Berlian mulai meracau dengan tatapan liarnya. Javier sialan. Aku bilang pergi. Lepaskan aku, dasar iblis buruk rupa. Bayi aku, melindungi perut besarnya. Dengan wajah yang terus bergerak tak beraturan. Sampai salah satu tangan Javier menahannya. Dan kembali melanjutkan kegiatannya. Menghiraukan teriakan berlian dan rintihan sakitnya. Tolong, Mas Zafran tolong aku. Dasar Javier keparat. Enyah kau dari bumi ini. Setelah jeritan keras yang bagai lolongan itu terdengar menggema di kamar temaram ini, suara pintu terbuka dengan tergesa berakhir membuat Javier menghentikan kegiatannya. Melihat siapa yang mengganggunya yang ternyata itu Yasmin dan Joan. Seolah tak memperdulikan kedatangannya, Javier kembali untuk melakukan kegiatan yang sebentar lagi ke puncak itu. Dan Yasmin segera menutup pintu setelah memastikan Joan juga keluar. Mata anak itu tak boleh ternodai dengan kegiatan Javier sekarang. Javier, apa yang kamu lakukan? Yasmin segera menghampiri dan berusaha melepaskan jeratan kuasa Javier pada tubuh berlian. Melihat begitu kacaunya berlian sekarang, Yasmin berusaha untuk menghentikan apa yang dilakukan Javier sekarang. Ini tak benar. Pergi Yasmin. Biarkan gue dengan kegiatan gue sekarang. Atau lo mau nontonin kita berdua? Melihat kegiatan yang biasa kita lakukan. Dengan tangan yang fokus bergerilya pada tubuh berlian, Javier dengan sempatnya membalas perkataan Yasmin dengan ujaran gilanya. Gila. Kamu gila Javier. Lihat apa yang kamu perbuat sekarang dengan berlian. Itu bisa membunuh berlian dan bayinya, pungkas Yasmin yang akhirnya membuat Javier mengangkat wajah dan menatap keadaan berlian sekarang. Dengan baju yang sudah tak beraturan. Perut besarnya sudah terekspos karena gaunnya sudah Javier singkap. Wajahnya sudah penuh dengan keringat dan bibir yang makin pucat. Menatap kosong tanpa ekspresi yang berarti. Dan lidah yang terus menggumamkan kata tolong. Lalu netra gelap itu meliriknya. Bukan. Melirik Yasmin. Kak Yasmin, ucap berlian lemah sebelum akhirnya menutup matanya secara perlahan. Berlian kehilangan kesadarannya. Berlian. Mendorong Javier yang linglung itu. Melihat berlian yang sekarang begitu kacau karena ulahnya. Mengguncang tubuh berlian dan berakhir sia-sia. Berlian sudah pingsan tak berdaya. Ini alasan aku larang kamu untuk ketemu dulu dengan berlian. Karena kamu itu pemaksa, nafsuan. Tapi, Javier, kamu juga harus tahu kondisi. Fisik berlian itu lemah sekarang. Apalagi kamu tahu sendiri berlian sekarang sedang hamil besar. Setelah puas mencerca lelaki brengsek bernama Javier itu, dengan panik yang menjadi Yasmin mencoba untuk menyadarkan berlian. Menepuk-nepuk pipi tirus itu. Dan berlian tetap diam. Tergolek lemah tak berdaya. Membuat Yasmin iba dan kasihan. Dan itu membuat Yasmin naik pitam. Beralih lagi menatap Javier. Dan suara tamparannya pada pria itu menggema keras di kamar berlian yang temaram. Javier tak bereaksi apapun. Hanya menatap datar keadaan berlian yang dengan naasnya itu ulahnya sendiri. Bajingan. Kenapa iblis selalu merasuki kamu Javier? Lihat apa yang kamu lakukan. Berlian sampai pingsan karena kelakuan bejat tak bermoral yang kamu perbuat itu. Sedari dulu aku bilang tahan. Demi berlian. Demi bayinya. Tapi kamu, racauan Yasmin dibarengi pukulan yang terus ia berikan pada dada bidang Javier. Javier hanya diam. Sampai tangannya mencekal tangan mungil Yasmin. Mencegah pukulan bertubi wanita yang tak sedikit pun berasa pada tubuhnya. Gue marah. Karena berlian dengan lancangnya menghubungi Zafran Jing suami tengiknya itu. Entah siapa yang bantu dia buat nyuri ponsel anak buah gue. Mata tajam Javier menatap curiga Yasmin. Mungkin wanita itu membelot darinya. Dan Yasmin balik menatap datar. Tak merasa akan kecurigaan Javier. Nafsu gue udah gak terkontrol akibat kemarahan gue itu. Lagian gue udah terlalu lama nyimpan hasrat tersembunyi gue sama berlian.
Kejadian tadi beneran di luar batas kendali gue. Tatap mata Javier seolah menembus netra coklat terang milik Yasmin. Sorot mata jujurnya yang akhirnya membuat wanita itu pun kembali luluh dalam jeratan Javier. Mendekat, lalu memeluk lelaki itu. Mereka berdua seolah dalam dunianya mengabaikan berlian yang tak sadarkan diri. Sampai Yasmin tersadar lalu mendorong tubuh Javier. Berlian harus ditangani dokter. Sekarang Javier. Berlian sudah ditangani dokter jaga yang sudah Javier sewa di mana dokter itu juga tinggal di rumah besar milik Javier. Lebih tepatnya di paviliun rumah ini. Dokter mengatakan Berlian hanya syok dan mungkin teringat kejadian yang masih sering membuatnya trauma. Paksaan Javier memang jadi penyebab Berlian sampai pingsan. Yasmin bukannya bersyukur Berlian pingsan. Hanya saja usaha Javier yang ingin memiliki Berlian secara paksa pun jadi terhalangkan. Dan mungkin saja ini jadi pelajaran bagi lelaki itu agar tetap di batas wajarnya. Dalam garis yang berhasil Berlian ciptakan agar Javier tak sembarang menyentuh wanita itu. Dan sekarang Berlian masih terlelap, larut dalam mimpinya yang mungkin begitu indah sampai Berlian tak mau terbangun. Mungkin lelah benar-benar menggerogoti tubuh kurus dengan perut bulat seperti bola itu. Javier dan Yasmin pun akhirnya keluar dari kamar itu. Setelah memastikan bahwa Berlian akan baik-baik saja. Lalu Joan juga diperintahkan Yasmin agar menjaga tantenya itu. Berjalan terlebih dahulu dari Javier, meninggalkan lelaki itu yang masih terdiam sejak kejadian tadi. Yasmin kini menuju kamar Joan anaknya. Ada baju anak itu yang harus dirinya cuci lalu mainan anaknya yang pastinya berserakan di lantai. Dan dugaan Yasmin benar, kamar anaknya seperti kapal pecah. Mainan yang begitu banyaknya itu terletak tak beraturan. Tapi, untuk mainan favoritnya, yaitu pistol mainan yang beragam bentuk, berjejer rapi di tempat tidur berukuran single bed itu. Tertutupi dengan selimut. Joan dengan agenda terlalu menyayangi mainan pistolnya. Mengambil keranjang besar sebagai penampung mainan Joan. Mulai memasukkan satu persatu mainan yang begitu banyaknya itu. Dan terakhir pistol kesayangan anaknya disimpan di rak khusus samping tempat tidur. Baru menyimpan satu pistol Yasmin dikejutkan dengan tangan yang melingkar erat di perutnya. Lalu serbuan udara yang segera menggelitik leher putihnya. Bagai kilat, bibir tebal itu mulai mengecup liar lehernya. Pelaku itu tak lain tak bukan Javier Anggara. Sedang mencari pelarian dan pelampiasan hasratnya. Yasmin ingin menerima seperti biasanya. Tapi, kali ini dia harus menolak. Berhenti Javier. Sudah cukup aku jadi pelampiasan hasrat tak terbendung kamu itu. Tangan Yasmin bergerak mencoba melepaskan lingkaran erat tangan kekar Javier dari perutnya. Berakhir tak akan pernah bisa. Tenaganya tak sebanding dengan badan seperti Hulk itu. Kamu gak bisa lepas dari aku Yasmin. Terima saja seperti biasanya. Seperti yang sudah-sudah, kamu juga keenakan nantinya, lantunannya begitu manis. Javier akan berbicara lembut dan membuai demi terpenuhi hasrat bejatnya itu. Aku gak menerima penolakan dari kamu. Kalau kamu terus berontak, siap-siap berlian yang akan aku paksa. Pilihannya kamu terima atau berlian yang akan kamu korbankan. Javier menyeringai, menyerang titik kelemahan Yasmin. Wanita naif itu akan selalu tak punya pilihan lagi selain menerimanya. Yasmin hanya bisa menghela nafas pasrah. Dan perih yang menyerang ulu hatinya. Sedari dulu Yasmin memang akan selalu kalah akan perlakuan semena-mena Javier padanya. Seberapa keras pun dirinya mencoba untuk lepas dari jeratan rantai jahat pria itu, tempat Yasmin tetap terpasung dalam lingkaran iblisnya. Cepat lakukan. Meski berat, tapi itu pilihan Yasmin sekarang. Tersenyum senang, Javier membalik wanita itu menjadi menghadapnya. Melihat raut datar itu, dan mata kucingnya yang hanya bisa menahan segala jeritan tangisnya. Kadang Javier kasihan tapi nafsu tak terbendungnya memang harus dituntaskan.
mendorong Yasmin ke ranjang setelah menyingkirkan pistol mainan milik Joan sampai berserak di lantai. Dan Yasmin menatap panik Javier yang mengungkungnya sekarang. Mereka melakukannya di sini, kamar anaknya. Javier, kamu gila. Jangan di sini. Kamar Joan tak boleh ternodai sama kelakuan bejat yang kita lakukan. Tenang sayang, kamu bisa bereskan nanti. Lagian, melakukannya di ranjang sempit ini sepertinya akan menyenangkan. Yasmin dengan pelan segera memakaikan kembali bajunya yang tergeletak sembarang di lantai ke tubuh telanjangnya. Setelahnya, mulai melangkah keluar kamar dengan langkah hati-hati tanpa menimbulkan suara yang bisa membuat Javier terbangun kembali. Yasmin hanya ingin melihat keadaan berlian sekarang meski waktu sudah menunjukkan tengah malam buta. Syah, rintihan keluar dari mulutnya karena langkahnya yang ia cepatkan untuk menuju pintu. Yasmin sampai terdiam sebentar untuk menormalkan rasa sakit di inti kewanitaannya. Akibat pergulatan panas mereka beberapa jam tadi inti kewanitaannya terasa perih dan lecet. Dari dulu memangnya kapan Javier bisa bermain dengan lembut selain kasar dan tak sabaran. Lalu setelah sakitnya mereda, Yasmin mulai membuka pintu dengan suara redam yang ia usahakan. Dan berhasil. Yasmin akhirnya segera menuju ke kamar berlian. Melihat keadaan wanita itu dan juga anaknya yang mungkin ikut tertidur di sana. Dan begitu memasuki kamar dengan lampu temaramnya, Yasmin bisa lihat Joan tertidur dengan memeluk pistol mainan kesayangannya. Dan ranjang sebelahnya kosong, karena berlian melewatkan tidurnya. Memilih duduk terdiam menghadap kaca jendela yang terbuka, di mana sinar rembulan menyorot wajah putihnya yang tirus itu. Termenung dengan tangan yang terus mengusap pelan perut besarnya. Yasmin mendekat. Kenapa gak tidur? Tanya Yasmin begitu dirinya berdiri tepat di belakang berlian. Ikut melihat keluar, di mana bulan bersinar terang di langit malam yang gelap gulita. Bintang yang semarak pun menjadi daya pemikat juga. Kaki Yasmin, berlian terperanjat. Melihat ke belakang di mana Yasmin dengan gaun malam warna hitam. Rambut coklat gelapnya yang tergerai sedikit berkibar akan sapuan angin. Kebangun. Tapi, aku udah baik-baik saja, balas berlian sekaligus menjelaskan keadaannya yang sudah baik-baik saja. Lalu kembali melihat ke arah rembulan yang sendiri di antara gemintang. Tapi, tetap saja, kamu harus istirahat berlian. Bayi kamu pasti juga terjaga kalau kamu bangun di tengah malam begini, ucap Yasmin dengan analogi asalnya. Lihat, ada bintang yang berkelip, berlian malah mengalihkan pembicaraan. Lagi pula dirinya benar-benar baik-baik saja sekarang. Kejadian tadi sebenarnya sering ia dapatkan. Hanya saja, fisiknya terlalu lelah menghadapi Javier yang berlian pun tak sanggup menguasai kontrol tubuhnya sendiri. Dan usaha melarikan diri untuk pertama kalinya gagal. Jika saja kemarin dirinya berterus terang saat menelpon suaminya. Pasti sekarang Zafran sudah tahu dirinya ada di mana sekarang. Dan sekarang berlian hanya bisa merenungi sedikit kebodohannya itu. Dan mau tak mau Yasmin pun melihat ke arah yang ditunjuk berlian. Tak lagi berusaha untuk membuat berlian kembali istirahat. Dan hening panjang melanda. Keduanya terdiam. Javier pasti memaksa kakak lagi, lalu berlian membuka suara. Kebiasaan Javier saat tak mendapat apa yang lelaki itu mau dari dirinya pasti Javier lampiaskan pada Yasmin. Berlian merasa bersalah. Pernyataan berlian membuat Yasmin bingung untuk menanggapinya. Pasti wajah berlian sekarang meredup. Sendu dengan tatapan bersalahnya. Karena sekarang berlian mulai menunduk tak lagi melihat bulan dengan sinar terangnya. Yasmin akhirnya berjongkok di samping berlian. Tangannya juga mengangkat wajah yang menunduk itu. Melihat netra gelap itu yang mulai berkaca-kaca. Jangan dipikirin. Kakak baik-baik saja kok. Yang penting itu kamu. Dan kandunganmu ini. Tangan mungil Yasmin mengusap pelan perut besar berlian. Sampai akhirnya merasakan adanya tendangan kecil dari dalam kandungan berlian. Bayi itu ternyata benar sedang terjaga. Ih,
Bayi kamu nendang. Beneran terjaga nemenin ibunya? Yasmin tersenyum dengan melihat wajah berlian yang ikut tersenyum. Dari tadi juga gini. Malam hari emang aktif-aktifnya nendang sih. Tersenyum lebar kalau membahas bayinya yang sekarang sedang aktif-aktifnya menendang. Perasaan haru kadang tak lagi terbendung di hati berlian. Bayinya yang menemaninya di penjara milik Javier, menjadi obat yang membuat berlian untuk terus bertahan. Menunggu keajaiban dirinya terbebas dari sini. Meski kemustahilan yang selalu merundung hatinya. Berlian juga menatap seksama Yasmin yang selalu menguatkannya. Membelanya dan melindunginya dari Javier. Entah kebaikan apa yang harus dirinya balas untuk wanita sebatang kara itu. Lalu mata berlian menangkap banyaknya bercak kemerahan sampai keunguan di sekitar leher Yasmin. Javier benar-benar berbahaya. Berlian lalu membuka laci di bawah meja. Mencari benda kecil berisi gel untuk diberikan pada Yasmin. Setelah mendapatkannya salepnya, berlian segera memberikannya pada Yasmin. Ini, untuk leher kakak. Yasmin yang sedang fokus mengusap perut besar berlian pun tersenyum rikuh. Ketika berlian ternyata menangkap bekas kebrutalan Javier. Dan dirinya yang terlalu bodoh sampai lupa untuk menutupinya. Dan Yasmin segera menerimanya lalu menggenggamnya dengan erat. Kakak itu gak baik-baik aja kalau di dekat Javier. Bukan. Semua hal yang berdekatan Javier memang gak bakalan baik-baik aja. Kakak yakin akan terus di sini. Bersama Javier dengan sifatnya yang terlalu dominan itu. Berlian bertanya. Mencari kebenaran juga di mata kucing Yasmin yang terus melihat ke sana kemari. Sampai kapan Yasmin bertahan dengan pria bernama lengkap Javier Anggara itu? Karena berlian yang baru 7 bulan saja ingin melarikan diri dari sini. Lalu Kak Yasmin yang sudah 4 tahun tinggal di sini, tak pernah keluar untuk melihat dunia, apa tak ingin setidaknya melarikan diri? Melarikan diri kemana? Kakak udah gak punya keluarga. Satu-satunya keluarga yang kakak punya sekarang Joan. Lalu jika kami keluar dari sini, bagaimana kami bertahan hidup? Bersama Javier itu sakit, tapi, kakak dan Joan tanpa Javier juga malah nyari penyakit. Jawaban itu yang akan selalu keluar dari mulut Yasmin. Kakek Prayuda, bukannya dulu mereka menampung kakak dan memperlakukan kakak dengan baik. Lagian, Joan juga bagian dari Prayuda. Justru itu. Javier akan kesetanan kalau aku kembali lagi pada mereka. Meski Joan bagian Prayuda secara biologis, tapi secara hukum Joan itu bukan siapa-siapanya Prayuda. Kamu pasti tahu liciknya Javier. Bisa-bisa aku ditendang Prayuda lalu oleh Javier sendiri. Berlian menatap sendu Yasmin yang sekarang terduduk pasrah akan posisinya yang sulit. Yasmin Eleanor. Wanita yang diceritakan Javier padanya dahulu sebagai wanita yang mengaku-ngaku hamil anaknya. Wanita yang seolah membuat Javier sebagai pesakitan. Seolah penjahat yang membuat Javier terusir dari rumahnya sendiri. Padahal Yasmin hanya mengungkap kebenaran bahwa dirinya telah dimanfaatkan oleh Javier sendiri. Dulu, Yasmin hanya bermodal nekat. Ketika tahu dirinya hamil anak Javier, dan Javier yang tak mau mengakui anaknya malah membuangnya. Alhasil, Yasmin yang tak punya tempat untuk pulang akhirnya menemui Prayuda. Tapi, Javier menyudutkannya seolah hanya mengaku saja dan memanfaatkan kredibilitas Prayuda. Padahal itu semua kebenarannya. Akhirnya Javier pergi, tapi dirinya dikasih tempat tinggal oleh kakek Yuda. Katanya sampai anak itu lahir dan tes DNA dilakukan barulah keputusan akhir akan ditetapkan. Dulu Yasmin yang optimis akan diterima oleh Prayuda berujung menelan kekecewaan. Hasil tes DNA menunjukkan negatif. Anaknya bukanlah bagian dari Javier. Yasmin bertanya-tanya dalam perjalanannya mencari tempat tinggal baru setelah terusir dari kediaman Prayuda. Sampai dirinya tahu bahwa ini semua ulah licik Javier yang membuatnya seolah pembohong besar. Memanipulasi hasil tes DNA yang entah dengan cara apa dan bagaimana. Padahal selama ini Javier seolah hilang di telan bumi. Tapi,
Begitu Joan lahir, wujud Javier kembali terlihat dengan aura gelap nan seram yang Yasmin lihat. Kata yang terucap dari Javier dulu waktu mereka bertemu setelah 9 bulan lamanya masih Yasmin ingat sampai sekarang. Budak, dan posisi lo akan selalu seperti itu. Mau jadi permaisuri konon, tak lupa dengan seringai ejekan yang merendahkan Yasmin. Tak lagi berkutik. Sejak saat itu, Yasmin seolah patuh akan Javier. Ancamannya bukan lagi dirinya tapi anak mereka sendiri. Joan yang malang. Sampai sekarang pun tak pernah diakui oleh Javier sendiri. Nanti, ketika aku berhasil bebas dari sini, kakak dan Joan juga akan terbebas. Joan gak boleh terjebak di sini. Dia harus tahu dunia yang lain. Dia harus sekolah, punya teman, juga masa depan yang lebih baik, janji berlian. Wanita berbadan dua itu juga membuat Yasmin bangkit dari duduknya. Mereka berdua saling menatap dalam cahaya temaram dari sang rembulan. Berlian dengan tekad kuat ingin keluar dari penjara yang Javier ciptakan, lalu Yasmin yang seolah tetap berserah diri. Kamu ingin keluar dari sini? Tentu. Padahal aku dan Joan udah berhasil mencuri ponsel si botak penjaga itu. Tapi, mungkin ini belum saatnya aku dan kakak keluar dari rumah ini. Oh, jadi, Joan juga ikut dalam pencurian ponsel. Berlian meringis. Ketahuan membuat Joan terlibat dalam aksi pencuriannya. Iya, maaf ya, Kak, udah libatin Joan. Ya, tapi itu berbahaya Berlian. Javier bisa melakukan lebih dari tadi kalau tahu kamu ingin melarikan diri darinya. Kamu bisa menunggu sampai anak kamu lahir. Nanti, kakak juga akan membantu kamu keluar dari sini, tatap risau seolah menggelayuti di bawah mata Yasmin. Atas kenekatan Berlian, akhir-akhir ini wanita itu jadi berani. Bahkan banyak bicara. Dulu, awal mereka bertemu mengeluarkan sepatah kata pun susah keluar dari mulut Berlian. Aku kangen Mas Zafran, kangen rumah, gak mau di sini. Lahiran nanti aku juga mau Mas Zafran yang temani aku. Dia ayah anakku dan aku mau Mas Zafran yang nanti mengazani juga anakku nantinya. Harapan terbesar Berlian. Sampai air mata mulai berlinang, ketika tahu hal yang dirinya katakan hanya berupa perandaian. Yasmin hanya bisa memberi pelukan untuk menguatkan Berlian. Kata-kata penenang pun yang akan dirinya keluarkan jelas saja tak berguna. Karena itu semua hanya berupa janji manis yang sulit untuk ditepati. Melepaskan pelukan, Yasmin lalu mengelap air mata milik Berlian yang meluber ke pipi tirusnya. Mungkin nanti akan tiba masa di mana kamu bisa keluar dari sini, hanya itu yang bisa terucap dari mulut Yasmin. Hanya aku. Apa kakak benar-benar gak mau keluar dari sini? Kakak, Yasmin terdiam. Tak tahu harus bagaimana menanggapi pertanyaan sederhana Berlian. Ada yang mengganjal di hatinya dan tak bisa Yasmin ungkapkan. Karena kakak tak bisa meninggalkan Javier dan Kak Yasmin yang mencintai lelaki itu. Benarkan? Yasmin makin terdiam. Dengan pendar mata yang bergerak tak tentu arah. Tak mengelak maupun menyangkal pertanyaan Berlian karena mungkin itu memang sebuah pernyataan. Memangnya selama ini Yasmin yang selalu manut dan penurut akan Javier kalau bukan karena cinta ya apalagi. Wanita naif itu selalu berharap suatu hari nanti Javier bisa membalas cintanya. Padahal Yasmin tahu, cinta Javier mungkin sudah habis untuk wanita yang ada di hadapannya sekarang. Effort Javier untuk mendapatkan Berlian saja tak main-main. Dari mereka bertemu hanya untuk sebuah kesenangan semata pun, di mulut Javier selalu keluar nama Berlian. Dan Yasmin tahu tak akan bisa menggeser posisi Berlian. Jika benar pun, kamu jangan merasa bersalah. Karena itu pilihan kakak. Seharusnya ini menjadi mudah kalau Javier bisa membalas cinta kakak. Dan aku juga bisa terlepas dari Javier. Tapi, entah apa yang membuat Javier bisa buta bahwa ada seseorang yang tulus mencintainya dan malah mengharap cinta dari aku yang tak akan pernah lagi aku berikan padanya. Javier itu bajingan tolol yang pernah aku temui.
Di satu sisi, pria dengan rambut panjang yang sekarang menjadi identitasnya itu kini sedang duduk terdiam pada kursi panjang di balkon apartemen milik sekretarisnya. Malam yang makin larut tetap tak bisa membuat Zafran tertidur. Apalagi dengan kejadian tadi siang yang berhasil membuat jantungnya seolah kembali berdetak dengan ritme cepat. Menemukan kembali alasannya untuk hidup. Javier. Ternyata semua penderitaannya ulah manusia titisan Firaun itu. Berliannya sudah diambil dari hidupnya. Dan Zafran kali ini tak akan melepaskan Javier. Bahkan ke lubang semut pun akan Zafran cari. Meski secercah harapan berlian bisa kembali ditemukan kini hanya tinggal 1% saja. Setelah panggilan terputus Zafran sempat mencoba berulang kali untuk menghubungi kembali nomor itu. Tapi nihil. Nomor itu dengan secepat kilat tak lagi aktif. Alhasil Zafran menghubungi Javier. Karena suara yang ada di telepon tadi memanglah milik Javier. Dan yang Zafran dapatkan hanya berupa kekecewaan kembali. Sepertinya Javier mengganti nomor ponselnya. Tapi, Zafran tak kehabisan akal. Langsung saja memerintahkan Yoshua untuk melacak keberadaan ponsel itu. Bukankah ada anak buah Yoshua yang ahli dalam pelacakan dan peretasan? Dan Zafran baru saja mendapat pil pahit lagi, karena Yoshua tak berhasil melacak ponsel itu. Pasti karena ponsel itu sudah rusak sekarang. Karena sebelum suara panggilan tertutup suara benturan keras adalah terakhir kali yang dirinya dengar. Lalu satu-satunya harapan adalah anak buahnya yang sekarang terbang menuju tempat Javier selama ini tinggal. Di New York sana. Ya, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Jakarta-New York itu menempuh penerbangan yang panjang. Kalau saja dirinya tak ada pertemuan penting esok hari di Bandung, pasti Zafran lah yang sekarang berangkat untuk menemui Javier. Dan harapan 1%-nya itu semoga membuahkan hasil yang Zafran inginkan. Berliannya masih hidup dan dalam keadaan baik-baik saja. Bang Zafran kenapa gak tidur? Satya dengan selimut yang membungkus tubuhnya segera duduk di samping Zafran. Mata sayunya ikut menatap gedung-gedung tinggi seperti yang dilakukan Zafran. Lalu menatap seksama Zafran yang tak menyahuti pertanyaannya. Bosnya itu seperti dalam dimensi lain. Sayangku, kenapa gak tidur? Satya bertanya sekali lagi. Dengan cara yang sepertinya akan membuat Zafran bereaksi. Dan benar saja. Bangsat. Berhenti bilang sayang. Geli gue dengernya. Oh. Zafran yang lama telah kembali. Mengumpat secara terang-terangan dan menatap tajam Satya seperti dulu lagi. Kok bisa? Bang Zafran yang lama mulai muncul ke permukaan ternyata. Apa ini semua karena Hilal Berlian masih hidup? Mata sayu Satya berubah jadi mengerling menggoda Zafran yang makin menatap tajam. Satya malah makin berani bukannya menciut. Adrenalin seperti inilah yang dirindukan Satya. Kira-kira sayangku, jika berlian kembali posisiku di hatimu jadinya apa? Satya menggeram marah. Zafran yang sekarang tak suka akan panggilan sayang itu segera mendekat pada sekretarisnya itu. Memiting kepala itu dengan pangkal lengannya. Di mana Satya jadi mencium aroma tubuh Zafran tepat pada ketek berbulu lelaki itu. Apalagi Zafran hanya memakai kaos tanpa lengan. Satya pun megap-megap mulai kehabisan udara bersih. Sumpah, ketek Zafran beneran bau banget. Kayak gak mandi 7 hari. Bang El lepasin. Tekuat ya Allah. Bau kelek nasi gak kolor aki-aki. Satya mulai meracau menggunakan bahasa ibunya. Gak kuat ya Allah. Bau keteknya seperti boxer kakek-kakek. Melihat mata Satya yang benar-benar berubah seperti orang mabuk, akhirnya membuat Zafran melepaskan pitingannya. Dan Satya segera meraup udara dengan rakus. Bahkan selimut yang membungkus tubuhnya pun Satya lepaskan. Lelaki itu mulai berdiri di pembatas balkon hanya untuk mendapatkan udara yang baik untuk sirkulasi pernafasannya. Jadi, sekarang berhenti panggil sayang lagi sama gue. Iya, kapok gue, Satya membalas cepat. Mending sekarang Bang Zafran tidur.
Takutnya kumat lagi. Mana besok harus ke Bandung pagi-pagi buta. Urusan berlian kan udah ada anak buah bos yang nanganin. Lagian, ya bang, kenapa bisa berlian baru sekarang munculnya? Padahal Bang Zafran udah setengah gila sampai mau belok segala. Satya ini katanya nyuruh Zafran tidur tapi malah membuka topik obrolan. Karena Allah yang baru ngasih petunjuknya sekarang. Segalanya udah diatur sama dia. Kita aja udah berkeyakinan berlian tak akan kembali, tapi Allah membuat hal mustahil pun jadi. Berlian itu masih hidup, dan gue yakin akan hal itu. Dan lo bilang gue gila sampai mau belok itu gara-garanya siapa kalau bukan lu nya sendiri? Kenapa jadi gue? Salah lo yang mau dipanggil sayang dan aku kamu. Padahal gue udah tertekan kita kayak pasangan jomok. Satya mengeluarkan unek-uneknya. Jangan playing victim lo. Gue cuma nyuruh bahasa kita jadi sesuai EYD. Gak ada tuh nyuruh panggil sayang segala. Tapi lu nya juga kagak ngebantah ya anjing. Diem-diem bae waktu gue panggil sayang. Ye, si bangsat. Waktu itu gue gak mudeng karena kepikiran berlian terus. Zafran ngeles. Alah, alasan aja lu. Tengah malam buta. Di saat orang-orang lagi enak-enaknya terlelap dalam tidurnya, Zafran dan Satya malah beradu argumen. Saling menatap tajam tak ada yang mau mengalah. Satya bahkan duduk kembali di sebelah Zafran. Tapi membelakanginya. Lanjut kembali beradu debat yang tak berujung sampai keduanya lelah sendiri. Tertidur di kursi panjang balkon saat waktu menjelang subuh. Padahal sebentar lagi mereka berdua harus berangkat ke Bandung. Satya bahkan berbantalkan paha Zafran di mana kaki panjangnya menekuk di kursi panjang itu. Zafran malah tidur dengan posisi leher kecengklak mulut terbuka. Tak terusik sampai sinar mentari mulai muncul di ufuk timur. Dalam tidurnya Zafran mengigau sampai tersenyum senang. Yeay, berlian pulang. Sayangku pulang. Zafran bergerak. Dengan mata yang tertutup lengannya membentang seolah meminta pelukan. Lalu bangkit yang akhirnya membuat kepala belakang Satya mau tak mau membentur kursi kayu itu. Satya akhirnya terbangun dengan kepala yang berdenyut sakit. Memejamkan mata. Lalu berteriak marah ketika tidurnya pun tak tenang. Zafran jing. Bau tengik. Dan Zafran malah tetap dalam agenda ngelindur memeluk dirinya sendiri. Mungkin mimpinya sedang memeluk berlian. Serindu itu Zafran Prayuda sama istrinya tercinta yang siapa lagi kalau bukan Kemilau Berlian. Bersambung.